Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Yahudi dan Bani Israel dikenal dengan tabiatnya yang keras kepala, suka melakukan kerusakan dan permusuhan sesama manusia. Al-Quran menyebutkan, bangsa ini merasa derajatnya lebih tinggi dibanding bangsa lain. Diketahui, Allah mengutus 12 nabi kepada bangsa ini. Ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berjanji kepada kaum Yahudi. Lantas, apa sajakah janji Allah terhadap bangsa Yahudi? Dan, benarkah masih ada janji yang belum terpenuhi? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Tidak hanya kepada umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki janji kepada bangsa Yahudi. Ada 3 janji Allah kepada bangsa ini. Pertama, hukuman kepada bangsa Yahudi. Sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka adalah sikap meremehkan bangsa lain. Al-Quran telah beberapa kali menyebut tindak tanduk bangsa Yahudi sejak dahulu. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surah Al-Isra ayat 4-5. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian susulan penghancuran datang menimpa mereka, tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran dan pengusiran bangsa Yahudi ini adalah perjuangan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga koloni mereka sempat terpecah, tersebar ke seluruh penjuru negeri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Quran Surah Al-Hashr ayat 2. Kedua, kebangkitan bangsa Yahudi. Allah juga berjanji kepada bangsa Yahudi mengenai kebangkitan mereka setelah mereka mengalami kehancuran pertama. Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusir mereka, sehingga janji kedua telah terpenuhi, sebagaimana bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surah Al-Isra ayat 6.
Hal ini terbukti dengan sejahteranya perekonomian dan politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke bumi Palestina tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan militer dan ekonomi negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga saat ini. Ketiga, kehancuran kembali bangsa Yahudi. Sebagaimana janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janji yang ketiga. Derita yang dirasakan Palestina pasti akan selesai dengan datangnya janji Allah yang ketiga. Perbuatan keji yang dilakukan Israel hanya akan mempercepat datangnya hukuman dan murka Allah. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surah Al-Isra, ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan akan lenyapnya bangsa Yahudi dari bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitakan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa, sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan, namun mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hambanya yang tangguh. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Maidah, ayat 21. Wallahu a'lam bishawab.